Oke, Kak ini hanya sekedar review ya. Sebetulnya teman-teman sudah punya basicnya untuk Gadar. Jika nanti memang ada kesalahan pada saat penyampaian, mohon diingatkan teman-teman ya. Kita mulai soal yang pertama. Seorang laki-laki umur 30 tahun dibawa ke UGD karena tidak sadar. Keluarga mengatakan 10 menit yang lalu pasien tersedak bakso. Hasil pemeriksaan adenokarotid teraba, tidak terdengar suara nafas. Perawat berusaha melakukan finger swab tapi tidak berhasil mengeluarkan sumbatan. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Apakah krikotiroidotomi, back blow, intubasi ETT, abdominal thrust, ataukah manual extraction? Kira-kira yang mana jawabannya dengan kondisi seperti ini? Yang dilakukan yang mana? Monggo. Ayo, tulis di kolom komentar sih. Tak matikan suara yang dindung-dindung ya. Bentar, Kak. Oke. Yuk, jawaban yang mana yuk, Kak? Monggo. Pasien tersedak, berarti ada sumbatan pada jalan nafasnya. Kira-kira tata laksananya yang paling tepat yang mana ya? Ayo, tak tunggu. Jawabannya yang mana? Yuk. Hmm. Ayo, Kak, jawaban yang mana? Kok belum ada yang jawab ini? Kemana semua? Sambil kerja semua, tak, Kak? Ayo, jawaban yang mana, Kak? Kira-kira yang mana? Pasiennya tersedak. Masih sadar enggak pasiennya? Oh, di sini tidak sadar. Kalau tidak sadar, berarti apa yang dilakukan? Seorang kayak gitu. Yuk, yang mana jawabannya? Oke. Oh iya ya. Nah, di sini ada yang salah di sini, Kak. Salah soalku adalah di sini ya. Koreksi buat aku. Di sini harusnya dia ini bukan karena tidak sadar. Karena posisi pasiennya ini aja ya. Seorang laki-laki 30 tahun dibawa ke UGD, keluarga mengatakan 10 menit yang lalu pasien tersedak bakso. Nah, hasil pemeriksaan adenokarotid tidak teraba, tidak terdengar suara nafas, perawat berusaha melakukan finger swab tapi tidak berhasil mengeluarkan sumbatan. Maka di sini tidak ada jawabannya kalau setting soal seperti ini. Jawabannya harusnya adalah RJP. Kenapa RJP? Karena ini kondisinya pasiennya tidak sadar. Kemudian di sini kalau pasiennya tidak sadar, mau dilakukan abdominal thrust juga tidak bisa. Dilakukan manual ekstraksi ini juga tidak diperbolehkan. Intubasi ETT mau lewat mana? Sementara ini jalan nafasnya kesumbat. Back blow juga tidak bisa, pasiennya sadar, nggak sadar. Krikotiroidotomi ini sebetulnya bisa, tapi kalau misal masih bisa dilakukan RJP ya RJP dulu. Jadi konsepnya seperti ini. Nanti tak revisi ini soal ya. Si- Jadi gini ya. Nih, konsepnya adalah pada jalan nafas itu ada namanya sumbatan. Nah, sumbatan itu ada dua macam, Kak. Sumbatan jalan nafas total dan ada parsial. Nah, untuk total itu ada dua penanganan, tergantung dia sadar atau tidak. Sadar atau tidak sadar. Kalau sadar itu ada abdominal thrust, ada chest thrust. Abdominal thrust ini pada orang dewasa. Kalau chest thrust pada ibu hamil. Kalau kondisinya sadar. Kalau pasien tidak sadar, itu tata laksananya cuma satu, yaitu RJP. Baik dewasa, anak-anak, ibu hamil, ataupun yang lainnya, semuanya tata laksananya adalah RJP. Kemudian, oh ya, di sini belum tak masukkan yang namanya back blow ya. Kalau back blow itu pada anak-anak dan bayi.
gitu. Kemudian untuk sumbatan parsial itu ada 3 macam, ada snoring, ada gargling, dan ada stridor atau crowing. Kalau snoring itu pakai apa? OPA atau NPA. Kalau gargling itu pakai suction. Ya, kemudian kalau stridor ataupun crowing itu biasanya pakai ITT atau cricotiroidotomy. Cricotiroidotomy. Nah, ini konsepnya ya. Sumbatan jalan nafas itu ada 2 macam, ya. Sumbatan jalan nafas itu ada 2 macam, ada total, ada parsial. Kalau total itu kita lihat tata laksananya sesuai dengan tingkat kesadarannya. Kalau sadar itu pilihannya ada 3 macam. Apakah dewasa atau anak-anak? Kalau semisal dewasa, lihat. Kalau semisal dewasanya itu ibu hamil, maka menggunakan chest thrust. Tapi kalau semisal bukan ibu hamil, maka menggunakan abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Kemudian kalau semisal yang nggak sadar itu anak-anak ataupun bayi, biasanya kita bisa gunakan back blow ataupun juga bisa kita gunakan chest thrust. Gitu. Kemudian kalau tidak sadar, semuanya baik anak-anak, dewasa ataupun ibu hamil juga, itu konsepnya tetap melakukannya dengan RJP untuk mengeluarkan sumbatan pada jalan nafasnya. Kemudian gimana Kak kalau sumbatannya parsial? Sumbatan parsial itu artinya sebagian saja pada jalan nafas yang mengalami sumbatan. Nah, hambatan ataupun sumbatan pada sebagian jalan nafas itu ada 3 macam. Yang pertama ada snoring. Snoring itu suara ngorok. Kemudian ada itu suara berkumur-kumur ataupun stridor dan crowing. Kalau snoring itu karena suaranya ngorok akibat lidah yang jatuh ke bagian belakang, maka kita gunakan OPA ataupun NPA. OPA itu oropharyngeal airway, kalau NPA itu nasopharyngeal airway. Kemudian kalau gargling itu suaranya berkumur-kumur akibat ada penumpukan cairan pada rongga mulut. Apa yang dilakukan? Kalau semisal posisinya teman-teman menemukan gargling pada saat di lapangan, mungkin kecelakaan di tol, teman-teman jadi petugas tol, menemukan kondisi seperti itu ada gargling, maka kita lakukan lock roll. Karena memang alat suctionnya tidak ada. Tapi kalau semisal di rumah sakit settingnya di IGD, maka kita lakukan suction gitu. Kemudian, kalau semisal kita temukan suara stridor ataupun crowing, dia itu suaranya agak melengking tinggi dan berisik sekali suaranya, kayak kasar gitu. Itu kita lakukan ETT ataupun bisa juga kita lakukan needle cricotiroidotomy. Ya, karena biasanya suara stridor ataupun suara crowing itu diakibatkan oleh pembengkakan pada jalan nafas. Nah, di sini ciri-ciri pasien yang mengalami sumbatan jalan nafas total itu gimana sih Kak? Yang pertama, adanya berontak sambil menggenggam leher ataupun tampak seperti ingin batuk tapi tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian mendadak tidak bisa bicara karena memang jalan nafasnya ketutup, otomatis tidak ada udara yang melewati pita suara sehingga tidak ada suara yang muncul. Kemudian kesulitan bernafas, akhirnya sianosis mulai kebiruan karena tidak ada intake oksigen yang masuk dan akhirnya mendadak tidak sadar. Kalau dia pasiennya masih sadar, sumbatan jalan nafas total, maka kita bisa gunakan tadi, tergantung kalau dewasa bisa abdominal thrust, kalau dia dewasa dengan hamil ya chest thrust. Kalau misal anak-anak bisa pakai chest thrust ataupun back blow. Tapi kalau misal sudah jatuh ke kondisi tidak sadar, maka teman-teman langsung lakukan RJP seperti itu. Ya, ini konsepnya. Kita capture dulu. Oke. Nah, kemudian kita sambil review materi ya, Kak ya. Nah, ini. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, Kak, tata laksananya untuk pasien sadar itu abdominal thrust dewasa ataupun bisa kita sebut juga dengan Heimlich maneuver. Kemudian wanita hamil bisa pakai chest thrust, kalau bayi itu back slap atau back blow dan chest thrust juga bisa. Ya. Kemudian untuk pasien tidak sadar, dewasa dan anak itu RJP, bayi juga sama RJP. Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi tinggal dibedakan tadi pasiennya sadar atau pasiennya tidak sadar. Tadi di soal yang sudah saya buat, itu tidak ada option untuk RJP. Nanti saya tambahkan RJP. Jadi jawabannya,
Ketika pasien datang di IGD dengan kondisi tidak sadar akibat dia ini tersedak, maka meskipun pasiennya dewasa ataupun anak-anak, optionnya harus ada RJP ya, karena tindakannya yang tepat adalah RJP. Gitu. Nah, ini gambar untuk abdominal thrust-nya ya, Kak ya. Kita berikan hentakan pada daerah perut ke arah belakang. Kemudian kalau yang chest thrust itu ya pada bagian dada. Terus yang ini untuk yang pada bayi itu back slap itu atau back blow itu kita posisikan seperti ini. Kita berikan tepukan pada punggung bayinya kurang lebih 5 kali. Kalaupun chest thrust juga sama. Posisinya seperti ini 5 kali. Kalau ini masih bayi di bawah 1 tahun, chest thrust-nya seperti ini. Tapi kalau sudah di atas 1 tahun, anaknya sudah mulai bisa berdiri, itu bisa kita lakukan cestra seperti wanita ibu hamil ini dengan posisi kita setengah duduk. Gitu. Oke, kita lanjut nomor 2. Ini tadi sudah tak jelaskan ya. Seorang laki-laki ditemukan tidak sadarkan diri di pinggir jalan raya. Saat ditemukan, pasien lagi teraba, nafas masih ada namun terdengar gargling, ada banyak jejas pada daerah klavikula. Apakah tindakan utama yang dilakukan pada pasien tersebut? Kira-kira yang mana? Pasiennya ada gargling, banyak jejas pada daerah klavikula. Tindakan utama atau tindakan yang menyelesaikan masalah pasien ini. Yang cocok kira-kira yang mana, Kak? Monggo. Yuk, kira-kira yang mana? Ayo, kalau pasiennya ada gargling di pinggir jalan, tadi aku bilangnya settingnya kalau masih di luar rumah sakit, pakainya yang apa? Ayo, pakainya yang apa? Ayo, ayo pakainya yang mana? Pakainya yang mana, Kak? Ya Allah, sampai Tamburi kok lagi buka kok dulu. Yuk, Kak, pertanyaannya tindakan utama ya, Kak. Tindakan utama yang dipertanyakan. Kira-kira mana yang paling cocok ya untuk tindakan utama pada kondisi pasien yang seperti ini? Ayo, yang mana? Ayo. Jawabannya adalah, ya, di sini. Nih, pasien tidak sadarkan diri, pasien masih bernafas namun terdengar suara gargling, terdapat banyak jejas pada daerah klavikula. Berarti terdapat gangguan nafas dan juga ada trauma servikal. Dibuktikan terdapat jejas pada daerah klavikula, maka tindakannya yaitu kita lakukan fiksasi servikal spinalnya dulu dengan manual. Kalau dengan manual itu pakai tangan kita himpitkan pada daerah bagian kepalanya pasien. Kalau semisal sudah ada nekolar ya pakai nekolar. Fungsinya apa? Untuk melindungi saraf penting, terutama saraf yang mengatur pernafasan pada daerah servikal. Kemudian setelah kita fiksasi servikal spinalnya, maka kita lakukan penilaian obstruksi airway-nya. Gargling, snoring, atau crowing. Tadi ya, kalau gargling, teman-teman, kalau gargling tadi pakai apa? Suctioning, tolok roll. Kalau snoring bisa OPA, bisa NPA. Kalau crowing itu tadi pakai ETT atau needle cricothyroidotomy. Ya, kemudian setelah kita nilai obstruksi airway-nya apa, habis itu kita lakukan penanganan sesuai obstruksinya, dan kalau sudah teratasi obstruksi airway-nya, maka teman-teman pasangkan long spine board, ya, LSB itu long spine board dan head immobilizer. Jadi tetap meskipun sudah terpasang neck collar, kalau bisa kita pasang head immobilizer untuk menjaga kestabilan pada kepala pasien. Ya, terus ini yang belum saya bahas adalah kapan kita gunakan OPA, kapan kita gunakan NPA. Nah, OPA namanya aja orofaringeal, berarti ini digunakan ketika pasien tidak ada refleks muntah, tidak ada refleks muntah.
Maksudnya tidak ada refleks muntah gimana? Karena itu kan masuknya lewat mulut ya. Kalau semisal pasien ada refleks muntah ya tidak diperbolehkan menggunakan OPA. Makanya kalau pasien ada refleks muntah itu digunakan NPA. Pasien ada refleks muntah. Maka harus menggunakan NPA lewat hidung masuknya. Kalau semisal memang ada muntah. Tapi kalau tidak ada muntah ya pakai OPA dan ini untuk pasien tidak sadar. Pasien tidak sadar. Kalau pasiennya sadar bisa pakai OPA atau bisa pakai NPE. Sorry, kalau pasiennya sadar pakainya NPA. Kalau tidak sadar itu boleh boleh dua macam, bisa OPA, bisa NPA tergantung dia ada refleks muntah atau tidak. Ya. Terus kapan NPA itu tidak boleh digunakan? Sudah pasti kalau dia masuknya lewat hidung, kondisi seperti fraktur nasal, ya, fraktur pada daerah wajah. Terus apa lagi? Fraktur basis kranii itu enggak boleh. Apalagi ada tumor, polip, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan NPA. Jadi hanya diperbolehkan untuk menggunakan OPA. OPA tidak diperbolehkan pada pasien-pasien yang ada refleks muntah atau ada gag refleks ya, karena nanti akan beresiko terjadinya aspirasi dan memicu juga untuk refleks muntah. Akan memicu untuk munculnya refleks muntah tersebut karena kan alatnya masuk ke di daerah tenggorokan gitu. Ya, oke. Tak capture Kak, nanti tak share nang grup ya. Ingetin aku ya. Eh. Nah, nomor 3, masih seputar dengan airway. Pasien pasien dibawa ke IGD dikarenakan kecelakaan lalu lintas. Saat dilakukan pengkajian, pasien tak sadarkan diri, nadi teraba, nafas terdengar gargling, otorea, rhinorea, rakun eyes. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada pasien tersebut? Ini settingannya IGD, Kak. Lockroll, NPA, OPA, suctioning, ataukah intubasi? Kira-kira pasiennya gargling di IGD. Berarti tata laksananya apa, Kak? Monggo. Ayo, pasiennya di IGD, Kak. Pasiennya di IGD dengan kondisi dia ini ada gargling. Ayo yang mana, yuk? Ayo yang cocok yang mana kira-kira? Settingannya di IGD, terus di sini itu pasiennya mengalami gargling ya. Mengalami gargling posisinya di IGD, berarti jawabannya adalah betul suctioning ya. Jadi ya Kak ya, izin saya review lagi. Oh ya, mungkin ini sekilas mereview saja, mengingat ya, otoria itu apa Kak? Otoria keluar cairan telinga, pada apa? telinga, Pada telinga. Kalau rhinorea, hidung, cairan pada hidung. Kalau rakun eyes Kak, mata, kehitaman pada. mata, Nah, kondisi otorea, rhinorea, rakun eyes ini pasien kena apa? Kira-kira diagnosa medisnya apa? Fraktur apa? Fraktur basi. basis kranii, Ada satu lagi yang masih ketinggalan di sini. Fraktur basis kranii selain ada otorea, rhinorea, ada rakun eyes. Kira-kira ada satu lagi apa? Ada yang ingat? Apa? Battle satu sign. sign, Ada
kayak jejas di belakang telinga. Ya, itu tanda-tanda faktor basis kranii. Dan terdengar gargling sudah pasti settingannya di IGD ya lakukan suctioning gitu. Oke, good. Kita capture, kita hapus. Nah, ini Kak ya. Gargling, lakukan rock roll kalau di luar RS. Di luar RS. Kalau di rumah sakit ya, suction. Kalau snoring, oh iya saya lupa. Snoring itu ada dua, bisa manual, bisa sampai pakai alat. Manual itu chin lift atau jaw thrust. Pertanyaannya, kapan kita gunakan chin lift? Kapan kita gunakan jaw thrust? Nah, syaratnya adalah teman-teman lihat dulu, ada trauma atau tidak, ada jejas atau tidak. Kalau tidak ada jejas pada klavikula ke atas, maka bisa gunakan chin lift. Tapi kalau ada jejas, maka kita gunakan jauh thrust untuk buka jalan nafasnya. Seperti itu. Kemudian kalau semisal ada alatnya, ya kita lakukan bisa pakai OPA ataupun bisa pakai NPA tadi. OPA kalau nggak ada refleks muntah, kalau NPA ada refleks muntah, dan NPA tidak diperbolehkan pada pasien-pasien dengan fraktur pada wajah, fraktur nasal, fraktur basis kranii, itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan NPA. Dan yang terakhir ada suara crowing atau suara yang tadi berisik itu tadi. Teman-teman gunakan apa untuk tata laksananya? Bisa menggunakan intubasi ETT ataupun juga bisa menggunakan needle glycothyroidectomy. Gitu ya. Wait, wait. Oke. Lanjut sekarang di luka bakar ya Kak ya. Seorang perempuan usia 35 tahun dibawa ke unit gawat darurat oleh keluarganya karena tersiram air panas ketika hendak jualan bakso. Dia mengalami luka bakar di area kedua tungkai kakinya. Kira-kira berapa persen luas luka bakar pada pasien tersebut? Ayo, kedua tungkai kaki. Tungkai itu berapa? Tungkai itu sama dengan satu kaki. Bisa Kak? Oh ya, yang komunitas belum. Ya, habis ini. Kak. Yuk. Jawabannya adalah kedua tungkai kaki itu berarti, 18. loh, kok 18? Kedua tungkai loh, Kak. Pada kedua tungkai kaki. Berarti satu tungkai. Loh, kan? 18 kali 2. Nah, ini benar, Kak Yuni. Kak Ji. Betul. Kak Sri Hayati. Betul. Nah, jadi kalau yang namanya kedua tungkai itu hitungannya kaki dua, Kak. Kaki dua. Satu kaki itu 18. Kalau dua, berarti ya tambahan 18 tambah 18, 36%. Gitu. Saya tak buka no ini ya, PPT-nya bentar ya, wait, wait. Sekalian kita review. Bentar ya, Kak. Ada, bentar ya. Nih, Kak, luka bakar ya, Kak. Izin kita mulai dari awal aja ya. Ini pengertiannya enggak usah. Nah, fase penyembuhan luka bakar itu yang pertama ada fase hemostasis. Fase hemostasis itu adalah fase terjadinya vasokontriksi atau mengecilnya pembuluh darah untuk menghentikan perdarahan, di mana di situ nanti ada faktor-faktor yang akan membantu pembekuan darah di situ ya. Kemudian ada fase inflamasi. Nah, fase inflamasi ini
setelah dihentikan tadi di fase hemostasis, masuklah ke fase inflamasi, di mana fase inflamasi ini si sel-sel dan imunitas kita ya, sel imunitas kita, sel darah putih dan teman-temannya itu datang ke area luka sehingga terjadi edema dikarenakan adanya pelepasan mediator inflamasi ya, dan tujuannya di situ untuk membersihkan area luka serta memerangi terjadinya infeksi di tempat yang cedera tadi. Itu fase inflamasi. Kemudian setelah fase inflamasi ada fase proliferasi. Nah, kalau fase proliferasi ini adalah fase di mana si fibroblast ataupun zat-zat yang akan membentuk jaringan-jaringan baru ini mulai mengisi kulit-kulit yang sudah rusak tadi ya, atau jaringan-jaringan yang sudah rusak. Di situ nanti terjadi reepitelisasi, kemudian ada pembuluh darah baru yang muncul atau yang tumbuh atau angiogenesis. Itu di fase proliferasi. Kemudian yang terakhir ada fase remodeling. Kalau fase remodeling itu adalah fase di mana si kolagennya ini mulai menata ulang yang awalnya berantakan, nanti posisinya itu jadi bagus, nanti penyembuhannya juga akan menjadi penyembuhan yang maksimal seperti kulit semula. Tapi kalau di fase remodeling ini terganggu, biasanya akan terjadi keloid, kayak gitu. Nah, ini fasenya itu lama, berbulan-bulan bahkan tahunan, nggak bisa sembuh langsung ya. Kemudian, ini derajat luka bakar. Di sini, ini yang versi berapa ini? 2, 3, 4. Ya, ini yang versi 4 derajat. Ya, ada dua versi, Kak. Derajat 1, 2, 3 sama 1, 2, 3, 4. Nah, untuk derajat 1 adalah luka bakar di mana dia ini terkena pada lapisan epidermis saja. Jadi epidermisnya yang terluka. Nah, biasanya gampangnya kita kalau lihat luka bakar derajat 1 tuh masih bentuknya kemerahan. Kayak semisal kena kena knalpot, warnanya kakinya masih merah, belum ada yang mengelupas ataupun yang lainnya itu masih derajat 1. Tapi kalau semisal merahnya sampai mengelupas atau epidermis yang atasnya itu hilang, itu sudah bukan derajat 1 lagi, tapi itu sudah masuk ke derajat 2. Nah, biasanya di derajat 1 ini rasanya tuh nyeri sekali ya. Sangat-sangat nyeri karena memang banyak saraf-saraf nosiseptor atau saraf-saraf yang untuk merasa nyeri itu masih banyak di situ dan belum ada yang hilang, masih banyak lah di situnya ya. Kemudian ada luka bakar derajat 2. Kalau luka bakar derajat 2 itu dibagi 2A, 2B. Bedanya antara 2A dan 2B hanyalah di seberapa jauh luka bakar ini kenanya ya. Jadi epidermisnya sudah hilang, sudah pasti kalau di luka bakar derajat 2 sudah masuk di dermis, cuma dermisnya ini superficial ataukah yang lebih dalam lagi. Kalau 2A itu masih superficial, jadi lukanya itu kelihatannya masih warnanya merah kemerah muda, tampilannya ya. Itu 2A. Tapi kalau 2B, luka bakarnya ini sudah lebih dalam lagi mendekati area subkutan, sehingga pada saat kita lihat, teman-teman nanti kelihatannya tuh lukanya itu warnanya merah muda ke arah putih ya. Bentuk bentuk dasar jaringannya tuh seperti itu. Itu hanya bedanya di situ. Nah, penyembuhannya tentunya semakin dalam ya semakin lama waktu penyembuhannya. Kemudian ada derajat 3. Kalau derajat 3 itu di subkutan ya. Nah, di sini, oh ya, sorry, aku lupa. Di derajat 2 ini juga masih merasa nyeri ya, Kak ya. Masih merasa nyeri karena memang saraf-saraf nyerinya masih bagus di sini. Kemudian kalau yang derajat 3 ini biasanya sudah tidak berasa nyeri karena memang saraf-sarafnya itu kan letaknya ada di epidermis dan dermis ya. Karena mereka berdua itu sudah rusak, otomatis fungsi dari saraf nyerinya sudah tidak ada. Akhirnya di derajat 3 ini dia sudah tidak bisa merasakan nyeri dan biasanya jaringannya itu warnanya putih, kuning ataupun bahkan bisa kehitaman. Kalau semisal akibat luka bakar. Dan yang terakhir luka bakar derajat 4 itu sudah sampai di otot ataupun bahkan sudah kena tendon ataupun tulang. Di sini itu juga sama anestetik karena dia itu astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Di sini tidak bisa merasakan nyeri ya karena saraf nyerinya itu sudah hilang ataupun sudah rusak. Mohon maaf ya Kak ya, ada mercon. Kaget aku. Oke. Nah, ini luka bakar derajat 4. Kemudian ini ada rule of nine-nya. Nah, rule of nine ini untuk mengatur berapa persentase masing-masing organ jika terkena luka bakar. Teman-teman bisa lihat ini ada versi pediatriknya dan versi adultnya. Kita bahas dari versi anak-anak dulu ya, Kak. Ya. Nah, di sini untuk anak-anak itu kepala ya, kepala itu berarti depan dan belakang totalnya adalah 18%.
ya. Kalau kepala bagian belakang 9, depan 9. Itu sudah include bagian leher ini juga ya, Kak ya. Jadi sudah include nih. Kakak lihat garis-garis putih yang membatasinya. Kemudian untuk ekstremitas ya, untuk tangan, sama dengan dewasa konsepnya satu tangan itu totalnya 9. Kalau ditanya depan ya 4,5, belakang ya 4,5. Seperti itu. Konsepnya sama dengan dewasa. Kemudian untuk bagian badannya, dada dan perut itu juga konsepnya sama, sama-sama terhitung 9,9. Dadanya 9, perutnya 9 ya. Kemudian untuk punggung, loh Kak, di sini punggungnya kok tulisannya 13 sama 2,5, 2,5. Konsepnya itu sama dibagi dua kayak gini Kak, dibagi dua. Yang atas 9, yang bawah juga 9. Cuma biasanya kan kasus anak-anak untuk luka bakar itu kan kebanyakan ada yang kena di daerah bokong ya Kak ya, entah dia duduk di air panas ataupun yang lainnya. Nah, biar tidak membingungkan untuk prosentase bokong itu berapa, makanya di anak-anak ini khusus kalau misal dia kenanya di bokong, itu totalnya 5% gitu. Tapi kalau dia bilangnya pinggang, anak-anak, ya tetap hitungannya 9% gitu ya. Punggungnya 9%, pinggangnya 9%. Kalau dia kenanya di area bokong saja, kita lihat bokong kanan atau bokong kiri. Kalau kanan kiri ya 5%. Kalau kiri saja 2,5, kanan saja 2,5. Kemudian yang terakhir untuk di ekstremitasnya, ekstremitasnya ini totalnya adalah 14% depan belakang. Jadi kalau semisal belakang 7, depan juga 7 gitu. Itu untuk anak-anak. Kemudian kita beralih ke dewasa. Saya pindah ke sini. Nah, untuk dewasa, untuk kepala itu totalnya 9%. Belakang 4,5, depan 4,5. Sudah include sama leher ya Kak ya, sesuai dengan batas putih yang sudah ada di gambar. Kemudian untuk tangan sama depan depan belakang 9 ya. Kalau depan aja 9, belakang aja 9. Bagian dada perut 9, 9. Genitalianya 1%, kaki ini 18 ya. Kalau depan aja 9, belakang 9 ya. Kemudian punggung sama, punggung juga 9%, pinggang juga 9%. Seperti itu untuk rule of nine. Nah, tadi kan pertanyaan saya adalah kedua tungkai kaki. Berarti yang saya tanyakan tungkai kanan, tungkai kiri. Berarti 18 tambah 18 totalnya adalah 36%. Kayak gitu. Oke, dari rule of nine ada yang mau ditanyain enggak, Kak? Sebelum kita move ke yang lainnya. Rule of nine, clear ya? Oke, kita ganti. Bentar ya. Ada materi apa? Oh, sekalian aja ya. Oh ya, sekalian aja Kak ya ke rumus Baxter ya. Kita review aja ya. Ini rumusnya udah gampang banget. Nah, rumus Baxter, oh ini sudah ganti menjadi 3 mili ya. Sorry, 3 mili. Kak, kalau tangan kiri depan hitungannya berapa? Oke, bentar ya Kak. Kita lihat di gambar ya. Kalau tangan kiri depan berarti 4,5. Karena cuma diminta bagian depannya saja. Itu 4,5. Gitu ya Kak. Nah, tips dan trik untuk melewati pertanyaan ini dengan baik dan benar adalah perhatikan instruksinya. Dia itu mintanya bagian mana. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan. Kalau semisal teman-teman kurang bisa memahami dari permintaan tersebut, ya otomatis prosentase yang disebutkan salah. Ya, cuma di situ tok letaknya itu ya. Ngapalinnya ini gampang, tapi kadang-kadang pembahasan dari masing-masing pembuat soal itu yang kadang bikin kita bingung. Kita masuk di rumus Baxter. Kenapa sih orang luka bakar itu harus diberikan resusitasi cairan dengan baik dan tepat? Karena ketika terbukanya epidermis itu akan terjadi penguapan secara maksimal dari tubuh kita. Kalau tidak kita segera ganti dengan baik, pasien itu akan mengalami dehidrasi dan dehidrasi tidak tertangani dengan baik bisa jatuh ke kondisi shock. Nah, rumus Baxter itu dibagi menjadi dua, ada dewasa dan anak-anak. Dewasa itu 4 mili, kalau anak-anak sudah ketetapan sekarang menggunakan apa sih namanya konstantanya pakai 3 mili. Kalau dulu masih 2 mili, sekarang pakai 3 mili. Berarti tinggal dikalikan kilogram berat badan dan dikalikan luas luka bakarnya saja. Nah, aturan mainnya biasanya yang diberikan itu cairannya 8 jam pertama, 8 jam kedua, 8 jam ketiga. Ini kalau 8 jam pertama itu 50% dari total cairan atau kalau saya biasanya tak bikin rumus gini, TC dibagi 2,
Ini TC dibagi 4, ini TC dibagi 4 juga. Pada intinya sama, bagi 4 dari 100 kan ya 25% juga. Gitu, biar lebih memudahkan untuk dihafalkan. Ya. Kemudian, tapi ini ya, itu kan versi dari apa sih namanya luka bakar secara umum. Tapi untuk organisasi yang namanya American Burn Association atau ABA itu membagi luka bakar itu menjadi dua, Kak. Ada luka bakar akibat api dan ada luka bakar akibat listrik. Nah, luka bakar akibat api dengan luka bakar akibat listrik itu hanya dibedakan dari konstantanya saja. Nah, ini flame or scald ataupun electrical injury. Yang ini akibat api, yang ini akibat listrik. Dibedakan dari ini konstantanya saja. Kalau ini menurut ABA ya. Tapi ini tidak kita gunakan di sini. Kita menggunakan tadi yang patokan 3 sama 4 itu saja. Kalau yang electrical injury itu 4 mili. Gini. Nah, ini dasar urin outputnya. Nah, dasar urin outputnya untuk anak-anak dan dewasa itu kita minimal harus 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Harusnya seperti itu. Kalau misal kita berikan resusitasi, minimal segini ini urin outputnya. Dinyatakan dia resusitasinya berhasil jika urin outputnya masuk di rumus paling minimal dari urin output seorang dewasa. Tapi kalau anak-anak itu harus 1 mili per kilogram berat badan per jam. Nah, ya. Aturan mainnya kayak gini. Ini menurut versi apa? Tapi kita gunakan yang tadi yang 4 sama 3. 4 untuk dewasa, 3 untuk anak-anak. Nice to know saja. Oke, mumpung di luka bakar, tak habisin sekalian aja. Nah, di sini tata laksana luka bakar itu ya sama dengan pasien-pasien yang lainnya, Kak. Ya, pada intinya kalau pasien-pasien trauma, ya kita tata laksananya yaitu harus A, B, C. Yaitu airway-nya dulu, baru breathing-nya, baru circulation-nya. Nah, pasien-pasien pada luka bakar sebetulnya itu bahaya nggak sih Kak di jalan nafasnya? Ya pastinya bahaya. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang mengalami atau yang terjebak pada kebakaran seperti itu, pasti dia menghirup udara panas. Nah, menghirup udara panas ini bisa juga mengakibatkan trauma pada jalan nafas atau trauma inhalasi. Nanti tanda gejala pasien mengalami trauma inhalasi ada yang tahu? Trauma inhalasi. Apa aja tanda gejalanya? Bulu hidung gosong, bakar, wajah gosong, terus susah batuk. Jadi dia tuh pengen batuk tapi nggak bisa, terus dahak itu berwarna hitam. Nah, kalau semisal teman-teman menemui pasien yang bentukannya seperti ini, ada bulu hidungnya gosong, apalagi kalau wajahnya gosong, gampang banget Kak, itu sudah pasti trauma inhalasi. Tapi ini wajahnya nggak gosong, cuma kok dahaknya warnanya hitam, bulu hidungnya gosong, berarti kita curigai pasiennya menghirup udara panas. Nah, kalau pada pasien-pasien dengan trauma inhalasi, maka jalan nafasnya harus teman-teman selamatkan terlebih dahulu. Nah, ada yang namanya indikasi untuk dilakukan intubasi secara dini. Menurut ABA tadi, yang pertama adalah adanya tanda obstruksi jalan nafas, terutama kalau misal ada suara muncul stridor ataupun crowing, itu harus wajib langsung ETT. Karena kita curigai ada pembekakan pada jalan nafas. Kemudian luas luka bakar yang hampir 40-50%. Itu harus segera dibantu untuk intubasi dini. Derajat luka bakar 3 dan 4. Kemudian ada trauma inhalasi pada wajah ini yang disebutkan ini ciri-cirinya. Kemudian ada kesulitan menelan, kesusahan untuk mengeluarkan dahak, dan apalagi pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran. Kalau kita temukan pasien luka bakar dan tidak ada 7 dari tanda gejala ini, apa yang dilakukan untuk tata laksana airway-nya? Kita harus berikan bantuannya, yaitu kita pastikan dulu patensi airway-nya. Kalau tidak ada sumbatan, kita kasih NRM 10 liter per menit, nanti dititrasi sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau memang dia tidak ada masalah di 7 poin ini. Tapi kalau dia ada masalah di 7 poin ini, salah satu saja, maka teman-teman harus segera melakukan intubasi dini. Gitu. Kemudian kalau airway-nya clear, Kak, apa yang harus dilakukan? Ketika airway clear, maka teman-teman harus apa ya? Masuk ke breathing. Kalau airway-nya clear ya kita masuk ke breathing.
Di breathingnya ngapain, Kak? Di breathingnya itu tadi kita bisa gunakan bantuan nafas ya. Kalau sudah kepasang PTT kan nanti nyambungnya ke BVM. Kalau semisal dia tidak ada masalah di situ ya kita pakainya NRM 10 liter per menit dan dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau breathingnya clear, saturasi bagus, tidak ada penggunaan otot bantu pernafasan yang berlebih, maka masuklah di circulation tadi. Kita gunakan rumus Baxter tadi yang 8 jam pertama, 8 jam kedua, dan 8 jam ketiga. Sesudah itu ya sudah kita tata laksana sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Oke. Intinya pada pasien-pasien dengan trauma itu konsepnya harus A, B, C. Airway tangani, airway clear, baru breathing, breathing tangani, clear, baru sirkulasi. Kecuali pada pasien-pasien dengan henti nafas, henti jantung, tidak ada nadi, tidak ada nafas, maka tidak bisa kita gunakan A, B, C, tapi harus kita gunakan C, C, A, B. Sirkulasi, airway, baru breathing. Makanya kenapa di RJP dulu, baru cek potensi jalan nafas, baru kita tata laksana breathingnya kalau nadinya sudah ada. Gitu ya. Wait, kita masuk lagi ke soal. Itu ya, tadi luka bakar sudah komplit. Kita lanjut nomor 5. Seorang perempuan usia 35 tahun mengalami kecelakaan, kemudian dirawat di ruang unit gawat darurat. Hasil pengkajian didapatkan tingkat kesadarannya somnolen, ada nafas gargling, nafasnya 28. Masalahnya apa, Kak? Diagnosa keperawatannya. Monggo, kira-kira apa jawabannya? Ayo, diagnosanya apa, yuk? Alhamdulillah ya Allah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah sudah pasti karena di sini ada suara nafas gargling, maka permasalahannya adalah di airway-nya, Kak ya. Yaitu diagnosanya yang tepat adalah persian jalan nafas tidak efektif. Oke, good. Kita lanjut. Mau direview sedikit-sedikit ya. Kita review sedikit-sedikit terkait masing-masing diagnosa. Yang pertama, pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif itu adalah diagnosa yang masalahnya adalah di breathing. Contohnya apa? Contohnya dia pola nafasnya berubah. Bisa bradipneu ataupun takipneu. Bisa juga ada penggunaan otot bantu pernafasan. Cuping hidungnya positif. Ya, itu pola nafas tidak efektif. Kalau penurunan curah jantung, permasalahannya ada di sirkulasi atau masalahnya di jantungnya. Jantungnya kenapa? Bisa saja jantungnya mengalami kardiomegali. Tanda gejalanya apa di penurunan curah jantung? Biasanya pasiennya ini cenderung mengalami sesak nafas dan lelah saat beraktivitas. Sama dengan intoleransi, cuma kalau pasien-pasien dengan penurunan curah jantung itu biasanya ditambahi dengan data-data penunjang seperti ada peningkatan CTR di atas 50%, kemudian ada penurunan ejection fraction di bawah 50%, kemudian ada hasil foto ronsen yang menunjukkan pasiennya mengalami kardiomegali, ataupun bahkan dari hasil EKG yang menunjukkan kompleks QRS-nya melebar. Itu pasien-pasien dengan penurunan curah jantung. Kemudian ada resiko gangguan pertukaran gas. Sebetulnya diagnosa ini kayaknya tidak ada. Kalau diagnosa gangguan pertukaran gas, syarat wajibnya adalah harus ada hasil AGD gitu. Hmm. Kemudian jaringan cerebral tidak efektif itu diagnosanya bisa kita angkat ketika terjadi adanya penurunan kapasitas pada otak. Tanda gejalanya apa? Ada peningkatan tanda-tanda peningkatan TIK. Peningkatan TIK itu artinya apa? Muntah proyektil, sakit kepala yang sangat sakit, ya nyeri kepala hebat, kemudian ada papil edem, penurunan kesadaran, itu bisa masuk di gangguan pada perfusi jaringan cerebral. Gitu. Ya, kita lanjut.
Nah, ini lokasi. Lokasinya di mana? Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke ID, diantar oleh keluarganya, mengeluh sesak dan nyeri dada di sebelah kiri yang menjalar ke bahu dan lengan kirinya yang dirasakan secara spontan sejak 2 jam yang lalu dan didapatkan elevasinya atau ST elevasinya inferior. Kira-kira di mana terlihat kelainannya kalau inferior, Kak? Monggo. Ayo, inferior mana, Kak? Ini hafalan, Kak, ini, Kak. Soal ini hafalan. Jawabannya harus menghafal. D. Ada jawaban lain selain itu? Ada nggak? Ayo, ada jawaban lain nggak? Fix D. Yakin ya, berarti ya. Yakin tak ini? Oke, yakin. Oke, Kak, kalau sudah yakin, maka kita lihat. Cecet. Betul, jawabannya adalah D, ya. Nah, di sini pesan saya adalah kakak-kakak harus menghafalkan. Oh, anterior tuh di mana? Oh, anterior tuh ada di V1, V4. Kemudian lateral tuh di mana? V5, V6, 1 AVL. Kemudian 2, 3 AVF itu inferior. Kemudian V7, V9 itu posterior, V3R, V4R itu ada di ventricle ke kanan. Ini menghafalkan ya, Kak ya. Oke, kita lanjut. Sekarang GCS. Wah, gampang banget ini. Seorang laki-laki berusia 27 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas, kepalanya membentur aspal sehingga pasien tidak sadar. Kemudian dibawa ke IGD, hasil pemeriksaan fisiknya pasien terlihat tidur terus. Perawat menekan kuku jari pasien, pasien buka mata, tangannya bergerak, menghindar serta terdengar mengerang kesakitan. Berarti skor GCS-nya berapa kira-kira? Monggo yuk. Ayo, yang mana Kak GCS-nya? Astagfirullahaladzim. C. Ayo, yang lain yuk. Mana nih? Ayo Kak, masih ini tak Kak? Sudah masuk kerja ya, yang rumah sakit pasti tidak ada liburnya. Kalau yang puskesmas mungkin belum masuk ya puskesmas ya. Atau gantian jaga, udah masuk gantian jaga. Yuk, yuk, yang mana yuk? Kira-kira yuk. Jawabannya adalah C. Kita lihat teman-teman tadi jawabnya apa. C, C. Oke, good. Jawabannya adalah C ya. Di sini membuka mata karena rangsang nyeri itu sudah pasti nilainya 2. Bergerak menghindar itu masuknya di 4. Kemudian mengerang kesakitan itu nilainya 2 juga. Maka totalnya adalah 8. Izin saya review Kak ya untuk GCS-nya. Nah, di sini GCS itu ada 3 komponen yang kita nilai untuk mengetahui tingkat kesadaran seorang pasien. Dari A, opening atau membuka mata, verbal respon, dan motorik respon. Untuk membuka mata itu
ada 4 poin yang kita nilai. Apakah dia bisa membuka mata secara spontan tanpa perintah? Kalau dia bisa berarti nilainya 4. Kalau dengan perintah suara, Bu, buka matanya, itu nilai 3. Atau kita berikan rangsangan nyeri, itu nilainya 2. Dan yang terakhir, kalau jika tidak membuka mata, maka nilainya adalah 1. Kemudian untuk respon verbalnya ada 5 poin yang kita nilai. Jika pasien berorientasi baik seperti kita saat ini nilainya 5. Kemudian bingung itu maksudnya ditanyanya apa, dia ini jawabnya apa. Jadi dia bingung dengan kondisi yang ada, itu nilainya 4. Kemudian berkata-kata tidak jelas, dia keluar kata-kata, cuma kata-kata yang dia ucapkan ini tidak jelas. Itu nilainya 3. Kalau mengerang, itu sudah tidak keluar kata-kata sama sekali, cuma terdengar suara saja. Itu nilainya 2. Dan yang terakhir tidak ada suara, itu nilainya 1. Kemudian untuk respon selanjutnya yaitu di motorik responnya, ada 6 poin yang kita nilai. Ada pergerakan spontan ataupun pergerakannya normal, itu nilainya 6. Melokalisir nyeri, itu nilainya 5. Melokalisir nyeri itu maksudnya gimana sih, Kak? Coba ya, ini kan kakak berikan penekanan pada kuku jari pasien. Setelah ditekan sama kakak, terus tangannya pasien tuh ngusap-ngusap kuku jari ngusap-ngusap kuku jarinya tadi. Itu namanya melokalisir nyeri. Terus misal kita cubit, terus akhirnya anggota tangan yang lainnya ataupun kaki yang lainnya mencoba untuk gosok-gosok kaki yang dicubit. Itu namanya melokalisir nyeri. Kalau menghindari nyeri sudah pasti kita tarik ya. Kita fleksi ya. Kita tarik tangan kita atau tarik kaki kita, itu namanya menghindari nyeri. Kemudian ada fleksi abnormal atau dekortikasi. Nanti teman-teman bisa lihat gambarnya di Google. Itu berarti fleksi sama fleksi biasa. Cuma ini tuh arah arah tangannya. Coba teman-teman fleksikan tangan. Kalau fleksi kan biasa gitu ya, nekuk biasa. Tapi kalau fleksi abnormal tuh cenderung arah tangan kita itu masuk ke dalam tubuh. Arahnya itu masuk ke dalam tubuh. Fleksi abnormal atau bahasa kerennya dekortikasi. Dan ada ekstensi lengan atau ekstensi lengan yang abnormal, itu namanya deserebrasi. Yang terakhir ada tidak ada gerakan, itu nilainya 1. Ya, untuk GCS itu cukup teman-teman hafalkan poin-poinnya saja, dan ini tuh sering sekali keluar. Ya, minimal 1 ada biasanya. Jadi harus hafal teman-teman, dan ini juga berguna sekali untuk posisi kerja ya. Basic banget, ini harus bisa perawat-perawat itu. Kita lanjut ya. Oke, seorang laki-laki usianya 46, kok 46 bulan? 46 tahun dibawa oleh istrinya ke ruang IGD. Tiba-tiba pasien henti nafas, henti jantung, perawat pakai alat pelindung diri, cek respon, aktifkan sistem emergensi, nadi teraba tapi nafasnya tidak normal. Tindakan selanjutnya apa kira-kira? Ayo, nadinya teraba tapi nafasnya tidak normal. Berarti ayo, nadinya ada, nafasnya tidak normal, Kak. Berarti apa, Kak? Jawabannya adalah, ayo. Tadi konsepnya adalah DRC, DRCAB, DRCA. Dangernya sudah, responnya sudah, cek di nadinya tadi sudah dilakukan, nadinya ada, tapi nafasnya tidak normal. Maka sebelum naik ke breathing-nya, ya ini jangan dilupain. Airway-nya dulu. Cekkan dulu jalan nafasnya sebelum kita melakukan bantuan pada breathing-nya. Jadi buka dulu jalan nafasnya dengan menggunakan head till chin lift kalau memang tidak ada trauma. Tapi kalau ada trauma bisa menggunakan teknik jaw thrust.
Setelah kita pastikan jalan nafasnya clear, airway-nya clear, maka teman-teman bisa melakukan bantuan jalan nafasnya dengan memberikan breathing tadi setiap 6 detik sekali atau 10 kali dalam satu menit. Konsepnya adalah, oh ini ada yang lupa, bukan DRCAB, tapi DRSCAB. DRSCAB. Ini nih yang sering dilupain sama teman-teman. Kalau habis sirkulasi, nafasnya, nadinya ada. Habis itu ngapain? Langsung loncat ke breathing. No. Airway-nya ini jangan dilupakan. Cekin dulu airway-nya, baru kita tata laksana untuk breathing-nya. Kalau misal logikanya, kalau misal teman-teman langsung lompat ke breathing, sementara jalan nafasnya ini tidak clear, apakah bisa maksimal proses bantuan nafasnya? Tidak, pastinya seperti itu. Ya, maka jawaban yang tepat adalah C, bukan B. Nah, di sini ya kata kuncinya tadi. Nadinya teraba, tapi nafasnya tidak normal. Berarti ini sudah nyampe di C, ya. Maka setelah C, itu bukaan jalan nafasnya dulu, baru nanti kalau jalan nafas clear, gitu. Ya, oke. Monggo, nomor 9. Seorang laki-laki usia 27 tahun datang ke IGD dengan keadaan lemas akibat diare terus-menerus. Perawat melakukan pemasangan infus untuk memberikan terapi cairan. Saat ini perawat telah membendung area IV, area vena yang akan ditusuk. Apakah langkah prosedur selanjutnya yang tepat? Kira-kira yang mana? SOP Kak ini, Kak. Yuk, kira-kira yang mana, Kak? Monggo. B. Ada yang lain? Kalau suara saya kurang jelas, mohon maaf. Di sini mulai hujan, Kak, soalnya, Kak. Jawabannya adalah betul ya. Setelah kita bendung, maka kita lakukan desinfeksi pada area tusukan. Setelah itu baru kita lakukan injeksi. Oke, good. Kita lanjut. Nomor 10. Seorang wanita 52 tahun dibawa ke UGD oleh keluarganya karena mengeluh nyeri dada hebat hingga tembus ke belakang. Saat pengkajian, pasiennya tiba-tiba tidak sadar, tidak ada respon saat dipanggil dan diberi rangsangan nyeri, nadi karotis tidak teraba dan tidak ada nafas. Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan selanjutnya? Ganti handphone stereo. Ini kakak sayangku. Soalnya tadi tuh masang infus nggak sih? Masang infus tuh pakai handscoon steril tau ya enggak tuh kak? Pakai handscoon sekali pakai, enggak yang steril ya. Kalau masang infus, prinsipnya itu steril pada area injeksinya toh. Kita kan nggak megang area injeksinya ya. Ayo ini apa? Ayo monggo. Allah. Ayo apa yo? Jawabannya adalah betul C ya. Di sini jawabannya kalau semisal pasien tiba-tiba henti jantung, maka langsung lakukan tindakan kompresi. Kenapa? Ini settingannya adalah di IGD. Kenapa bukan aturannya kan gini Kak ya? D, R, S, C, A, B gitu ya. D-nya sudah, R-nya sudah.
Terus, ini kenapa kok tidak diaktifkan sistem emergensinya? Kalau di ruangan-ruangan khusus, IGD, ICU, ICCU, itu sudah ada tim resusitasinya, jadi ini tidak perlu dilakukan, maka langsung lompat ke sini ya, langsung kita lakukan RJP 5 siklus, gitu. Oke, jadi nggak perlu ngaktifin kode biru, kecuali kita ngaktifin kode biru tuh pada kondisi-kondisi semisal di ruang rawat inap, di ruang poli, gitu-gitu. Yang intinya tidak di ruangan khusus seperti IGD, ICU, ataupun bahkan ICCU. Gitu. Oke, good. Lanjut. 11. Seorang wanita usia 19 tahun datang ke IGD dengan keluhan muntah-muntah setelah minum obat serangga. Kesadaran klien mulai menurun dan tercium bau obat serangga yang menyengat. Tindakan keperawatan manakah yang efektif untuk mencegah semakin beratnya keadaan klien tersebut? Kira-kira yang mana? Yuk, jawaban yang mana yuk? Yakin ada jawaban selain itu enggak? Selain A ada jawaban yang lainnya, monggo. Ada jawaban yang lain selain A? Jawabannya adalah ya betul ya, karena pasien ini tadi minum obat-obatan serangga, kemudian racunnya itu masuk ke daerah lambung, otomatis hal yang harus kita lakukan adalah pasang NGT dan kita bilas lambungnya dengan tujuan untuk mengeluarkan racun tersebut agar tidak segera menyebar ke seluruh tubuh. Jawabannya adalah A. Good. Ya. Tetap pasien kayak gini tuh apakah langsung ditata laksana di ininya Kak? Kumbah lambungnya? Ya enggak. Tetap prinsipnya airway, breathing, circulation. Airway-nya tidak ada masalah, breathing tidak ada masalah, circulation-nya tidak ada masalah, ya langsung dipasang NGT. Tapi kalau semisal pasien kayak gini, terus muntah-muntah sampai dehidrasi, ya sampai dia dehidrasi, sampai tensinya turun, ya tetap pasang infus dulu baru NGT. Gitu. Kalau ditanya prioritasnya. Tapi kalau semisal ini tadi nggak ada pilihan dan tidak dimunculkan data-data yang berhubungan dengan airway, breathing, circulation-nya, makanya ya sudah, langsung pasang NGT dan lakukan bilas lambung untuk mengeluarkan racun yang tersimpan dalam lambung tadi. Konsepnya tetap ABC. Lanjut nomor 12. Seorang laki-laki 60 tahun diantar keluarga ke UGD setelah jatuh dari ketinggian 2 meter karena terpeleset di tangga dengan posisi kepala lebih dahulu. Oh, kepalanya jatuh lebih dulu ya, Kak. Hasil pengkajian pasiennya sadar, ada luka robek di dahi, pasien mengeluh kedua kaki tidak dapat diangkat dan terasa kesemutan. Pasien mengeluh nyeri pada kepala dengan skala nyerinya 6, pengukuran tensinya 132/65, nafasnya 16, nadinya 60 kali. Masalah keperawatan pada pasiennya apa kira-kira Kak? Monggo. Kira-kira masalahnya apa? Monggo. A. Diagnosanya apa yuk? Monggo. Ayo, ayo. Diagnosanya apa? Yakin jawabannya itu? Yakin nyeri? Nggak ada jawaban lain selain nyeri? Ada jawaban lain nggak selain nyeri? Alhamdulillah. Yes, jawabannya adalah nyeri karena tadi pasien mengeluh nyeri pada kepala dengan skala nyerinya 6, maka diagnosa yang paling cocok adalah di nyeri nyeri akut. Oke, good. Lanjut. Nanti kalau ada waktu tersisa kita review materi gadar ya, Kak ya. Soal nomor 13. Kamu menemukan seorang laki-laki 18 tahun berkelahi dan tertusuk pisau pada dada. Tindakan pertolongan pertama yang tepat dilakukan adalah, ayo, tertancap pisau pada dada. Apa yang dilakukan tindakan pertama kalinya? Monggo.
Ayo, ada jawaban lain nggak? Selain itu, monggo, ayo. Yang belum jawab, monggo, ayo, jawaban yuk. Ayo, jawabannya adalah D, betul. Yaitu ketika kita temukan pada daerah yang tertusuk pisau, baik pada dada ataupun pada abdomen, maka jangan dicabut benda yang tertancap karena agar tidak mendapat perdarahan yang terjadi. Ya. Nah, ini prinsip jika bertemu benda yang tertancap. Yang pertama adalah pertahankan benda yang tertancap dengan memberikan balutan donat. Balutan donat ya, yang balutan mengelilingi lukanya tadi, mengelilingi pisaunya tadi. Kemudian buka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian buka area luka, singkirkan pakaian di sekitarnya, tapi ingat untuk tidak menggerakkan benda. Hentikan perdarahan di sekitarnya dengan balut tekan. Kemudian tata laksana resusitasi cairan jika dibutuhkan dan segera evakuasi benda asing. Tapi ini harus dilakukan pada meja operasi. Ini prinsipnya ya Kak ya. Jika ketemu luka dengan luka tusuk. Kita lanjut nomor 14. Seorang laki-laki dibawa ke UGD dengan keluhan nyeri hebat pada dada. Hasil pemeriksaan pasien tidak sadar, nadi tidak teraba, RJP langsung diinisiasi oleh tim resusitasi. Gambarannya setelah diperiksa adalah PEA. Tindakan selanjutnya apa kalau ketemu PEA? Apa ya? Jawabannya adalah, kakak jawab apa tadi? D, D, D. Kenapa D? Apa option D? Loh, kok flatline? Wih, 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 wih. PEA kok flatline ke piye toh? Flatline itu pada pasien apa? Asis? Asistol, sayangku ya. Pasien-pasien dengan ditemukan asistol atau tidak ada irama yang lurus aja itu kita lakukan flatline protokol. Itu kita cek lead 1, 2, 3, cek gelombangnya, kemudian perbesar. Kalau semisal tetap lurus seperti itu, maka kita true asistol. Itu namanya asistol. Kok putus-putus? Iya, hujan, Kak. Di sini hujan. Di sini hujan, Kak. Kalau kita ketemu PEA, ini sudah dilakukan RJP, ketemu PEA lagi, ya sudah, kita lanjutkan RJP-nya sampai 5 siklus. Nih, lihatin ya. Nih, Kak. Yang pertama kita bahas dulu yang asistol dan PEA. Mulai CPR, berikan oksigen, pasang monitor, ritmenya dipasang monitor, itu kita lihat. Bisa diberikan DC shock atau tidak. VT, VF tanpa nadi, VT tanpa nadi ataupun VF, ataukah asistol atau PEA. Kalau kita temukan asistol, maka tadi kita lakukan flatline protokol. Tapi kalau kita temukan PEA, ya kita temukan PEA, maka lakukan lakukan CPR ya sambil dipasang akses IV-nya, IV line-nya dipasang. Kalau IV line-nya sudah terpasang, baru berikan epinefrin ya. Kalau habis itu, kalau udah 2 siklus, cek lagi iramanya. Kalau masih asistol ataupun PEA, maka lanjutkan
RJP-nya. RJP pakai obat nggak? Kalau awal sudah dikasih obat, pakai obat lagi nggak? Awal dikasih obat nih, RJP plus obat. Setelah itu RJP-nya kosong atau pakai obat lagi? Kok? Kosong. Kosong. Itu diberikan setiap 3 sampai 5 menit. Jadi RJP keduanya kosong. Evaluasi lagi sama, RJP plus obat. Evaluasi lagi, masih sama lagi asistol PEA, RJP kosong. Kayak gitu terus sampai muncul tanda-tanda ROSC atau tanda-tanda kematian. Kemudian kalau ritmenya dapat diberikan shock, Kak, VF ataupun VT tanpa nadi, maka lakukan DC shock ya. Maka lakukan DC shock. Nah, DC shock ini biasanya ya, kalau semisal ada pasien-pasien seperti ini itu langsung disiapkan, sudah disiapkan kondisinya, sudah di apa ya namanya bahasanya ya, ininya disiapkan di sisoknya. Kalau semisal memang iramanya ini tiba-tiba beralih ke irama yang bisa diberikan shock, maka bisa langsung diberikan shock tersebut gitu. Habis diberikan shock ya kita lanjutkan CPR lagi, CPR 2 menit, evaluasi lagi. Iramanya gimana? Kalau irama atau ritmenya sama masih bisa diberikan shock ya diberikan shock lagi. Baru nanti masuk CPR, masuk obat epinefrin dulu. Habis epinefrin kemudian kita evaluasi lagi 5 siklus, masih ketemu irama yang sama, VF ataupun VT tanpa nadi, kita masukkan obat dan CPR. Obat yang pertama apa? Amiodaron. Terus nanti amiodaron pertama, amiodaron kedua, baru nanti masuk epi, terus epi kosong, epi kosong, kayak gitu Kak ya. Ini ada panduannya. Tapi kalau semisal di soal itu biasanya nggak sampai di bawah-bawah pertanyaannya, paling di atas-atas toh. Kalau semisal kita ketemukan irama yang bisa diberikan shock, VT tanpa nadi ataupun VF, apa yang dilakukan? Ya, kita berikan DC shock. Kalau kita ketemu irama yang asistol, apa yang dilakukan pertama kali? Ya, flatline protokol. Kalau ketemu pasien dengan irama PEA, apa yang dilakukan? Ya, langsung lakukan RJP gitu. Konsepnya kayak gitu tok. Biasanya soalnya tuh cuma di bagian-bagian depan, nggak mungkin sampai bawah-bawah. Karena sudah rempong nanti jawabnya. Yang penting kakak paham aja, irama VF, VT tanpa nadi itu diberikan shock bisa, kalau yang asistol ataupun PEA itu tidak bisa diberikan shock. Gitu. Oke. Lanjut nomor 15. Seorang laki-laki 34 tahun dibawa ke UGD akibat kesadaran menurun sejak 6 jam yang lalu. Keluarga mengatakan pasien punya riwayat DM, hasil pemeriksaannya retraksi dada, sianosis, akral dingin, TD-nya 8654, nadinya 105, nafasnya 34, GCS 12, GDS 625, NA-nya 130, kaliumnya 3,2, keton positif 2, pH-nya 7,25, PaCO2-nya 43, HCO3-nya 17. Intervensi yang tepat apa kira-kira, Kak? B. Langsung yakin dibolus insulin dulu. Lihatan kondisi pasiennya, yuk. Kondisi pasiennya, yuk, lihatan dulu. Ayo, Kak. Yakin tak insulin langsung itu? Pasang infus dulu.
Jawabannya adalah yes, pasang infus dulu. Nah, ini pasiennya adalah pasien dengan diagnosa medisnya yaitu ketoasidosis diabetikum. Ya, ketoasidosis diabetikum itu tanda gejalanya ada peningkatan glukosa darah ataupun hiperglikemi, kemudian keton positif dan pasiennya ini mengalami asidosis metabolik. Itu tiga triase pasien mengalami KAD. Pasien dengan KAD, apalagi dengan penurunan kondisi tensinya tadi ya turun, nadinya naik, maka yang harus teman-teman lakukan intervensi yang paling tepat adalah tata laksana ABC-nya dulu lagi-lagi. Airway, breathing, circulation. Nah, ini circulationnya ada masalah. Berarti teman-teman pasang dulu infusnya dengan rehidrasi cairan kristaloid dulu. Baru kalau sudah direhidrasi, teman-teman bisa berikan bolus insulin intravena. Faktanya dari jurnal yang saya baca, ketika pasien A diberikan rehidrasi, sama-sama KAD ya, rehidrasi baru insulin, dengan pasien B langsung insulin, itu GDS-nya lebih rendah yang A daripada GDS yang B. Ini kurang ya. GDS-nya lebih rendah ini. Lebih rendah. Logikanya seperti ini. Dari yang saya baca dari jurnal tersebut, ketika ini ibaratnya gelas cendol. Ini cendolnya. Ini airnya. Kalau belum terjadi rehidrasi. Ketika terjadi rehidrasi, otomatis cendolnya nggak bisa berenang dong, Kak. Pasti ngumpul di bawah. Jadi seolah-olah GDS-nya itu banyak atau gula darahnya itu numpuk tinggi di situ. Tapi ketika akibat cairannya nggak ada, terus kita isi dulu cairannya. Akhirnya apa? GDS-nya itu juga bisa berkurang kadarnya karena memang dia sudah membaur dengan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Terus habis itu kalau sudah kita rehidrasi, kita tambahkan lagi dengan insulin, itu kerjanya jadi top markotop. Karena dengan rehidrasi saja dia sudah bisa menurunkan GDS, dan ditambah dengan kinerja insulin, otomatis GDS-nya juga semakin menurun kayak gitu. Jadi tata laksana yang tepat pada pasien-pasien KAD yang pertama adalah kita lakukan rehidrasi dulu, ya. Kita lakukan sama biasa airway dulu, airway, breathing, terus circulation. Circulationnya ya tadi rehidrasi. Kalau ini sudah tertangani semua, baru masuk kolab pemberian insulin. Itu tata laksana utama pada pasien-pasien dengan KAD. Boleh nggak Kak? Nggak saya lakukan dehidrasi, terus langsung berian insulin saja. Boleh, dengan catatan kondisi tensinya stabil. Tapi kalau kondisinya mengalami penurunan, layaknya soal yang saya munculkan ini, tensinya turun, nadinya naik, maka haram hukumnya kalau teman-teman tidak memberikan rehidrasi. Maka harus rehidrasi dulu, untuk tata laksana yang tepatnya baru kita berikan bolus insulin intravena. Gitu ya Kak ya. Konsepnya seperti itu. Oke. Lanjut ini SOP. Seorang laki-laki 37 tahun dirawat di RS dengan diagnosanya meningitis. Keluarga mengatakan klien mengalami penurunan kesadaran sejak 3 hari yang lalu. Pemeriksaan fisik menunjukkan GCSE 12, tampak tumpukan sekret memenuhi mulut pasien, suara nafas terdengar rongki di trakea. Melihat kondisi ini, perawat melakukan tindakan suctioning dengan memakai sarung tangan, kemudian melakukan suction melalui lubang hidung, dan selanjutnya akan melakukan suction melalui mulut. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana, Kak?
Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah B ya. Mau pindah ke mulut ya dibilas dulu selang penghisapnya dengan air steril atau normal saling. Kalau habis dibilas baru melakukan suctioning yang di mulut seperti itu. Oke, lanjut. 17. Seorang perempuan 37 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pengkajian pasiennya berespon terhadap nyeri, tampak dyspnea, pengembangan dada tidak simetris, terdengar sucking chest sound pada saat inspirasi. Alhamdulillah. Luka terbuka di dada kanan, tekanan darahnya 90/70, nadinya 110, nafasnya 34, GCS 12. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut? Apakah needle torakosintesis, torakotomi, perikardiosintesis, CTT, ataukah KASA 3 sisi? Kira-kira yang mana? Pasien-pasien dengan sucking chest sound. Sucking chest sound berarti pasien mengalami open pneumotoraks, maka tata laksana yang paling tepat adalah kita lakukan kasa 3 sisi atau occlusive dressing. Good. Ya. Fungsi dari kasa 3 sisi ini adalah melindungi agar udara dari luar itu tidak banyak masuk ke dalam rongga rongga dada yang nanti akan mengakibatkan kerusakan pada paru-paru kita. Oke, good. Lanjut. 18. Seorang perempuan 59 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di bandara. Korban sebelumnya tampak memegangi dada, kemudian pingsan. Hasil pemeriksaan pasien tidak berespon saat diberikan stimulus nyeri, nadi karotis dan dada tidak mengembang. Penolong langsung memasang AED. Hasil analisis AED-nya terdekar unshockable. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Ayo, jawabannya apa, yuk? Jawabannya adalah karena sudah dipasang AED, terus bilangnya unshockable, maka tidak boleh dilakukan shock. Kita lakukan RJP. Kecuali AED-nya bilang shockable, maka kita persiapan pasiennya akan dilakukan shock atau diisi shocknya tadi pakai alat AED-nya tadi ya. Karena unshockable ya kita lakukan RJP selama 2 menit, habis itu evaluasi lagi, kita analisa iramanya, habis itu kalau iramanya jadinya shockable ya diberikan shock gitu ya. Oke, lanjut nomor 19. Ini sampai berapa ya? 25 kayaknya. Seorang perempuan berusia 39 tahun diantar ke UGD dengan keluhan nyeri hebat dada tembus ke belakang. Pada saat pengkajian, pasien tiba-tiba tidak sadar, tanpa apnu, dan nadi tidak teraba. RJP langsung diinisiasi oleh tim resusitasi cairan dan dipasang bedside monitoring, terdapat gambaran asistol. Nah, ya. Kalau asistol tadi ngapain, Kak?
Ayo, jawabannya apa? Jawabannya adalah yes, betul. Flatline flatline protokol ya. Flatline protokol adalah sebuah tindakan untuk memastikan apakah betul gambarannya ini memang mengarah ke asistol atau tidak. Flatline protokol itu ada cek elektroda yang pertama, habis itu kita cek elektroda itu maksudnya elektrodanya menempel dengan sempurna atau tidak gitu ya Kak ya. Habis itu cek lead 1, 2, 3-nya dan perbesar ukuran gelombang. Jika sudah kita lakukan ketiga-tiganya dan iramanya masih sama, maka betul-betul true asystole dan langsung segera kita inisiasi untuk lakukan RJP. Seperti itu konsep ya. Oke, lanjut. 20. Seorang laki-laki usia 50 tahun diantar ke UGD oleh keluarga dengan penyakit arteri koroner dan mengeluh nyeri dada. Perawat memberikan sublingual nitrogliserin 1/150. Setelah 5 menit, klien merasa masih mengeluh nyeri dada. Tanda-tanda vitalnya, TD-nya 130/80, nadinya 110, nafasnya 24, suhunya 375. Tindakan selanjutnya apa? Ini baru nitrogliserin yang pertama. Kira-kira apa jawabannya? Apa yuk? Tata laksananya kalau nitrat, nitrat itu diberikan berapa kali, Kak? Nitrat itu diberikan 3 kali pengulangan, ya, 3 kali pengulangan. Maka kalau ini sudah 5 menit dia masih mengeluh nyeri dada, ya sudah kita berikan lagi nitratnya yang kedua. Tunggu 5 menit lagi, masih nyeri lagi, berikan lagi 1 kali lagi. Dan yang terakhir, kalau memang sudah 5 menit kemudian nitratnya ini tidak ada respon, tidak mengurangi rasa nyeri yang dirasakan, maka teman-teman boleh memberikan morfin ya dengan dosisnya 1-5 mg dengan jarak 10-30 menit pemberian. Karena jika terlalu dekat akan bisa mengakibatkan depresi pada pusat pernafasan. Jadi jawabannya adalah C. Ah, Nah, oksigen penting nggak Kak pada pasien-pasien dengan SKA atau sindrom koroner akut? Boleh diberikan dengan catatan saturasinya di bawah 95%. Ya, kalau semisal di atas itu nggak dikasih nggak apa-apa ya. Tapi kalau dikasih itu biasanya rata-rata di saturasi di bawah 95%, kasihin 4 liter per menit dengan target saturasinya di atas 95. Udah gitu aja. Oke, kita lanjut. 21. 30 soal ya. 31 atau 25? Seorang laki-laki 45 tahun diantar ke UGD oleh keluarga dengan keluhan sesak nafas dan penurunan kesadaran yang dialami sejak 3 jam yang lalu. Riwayat terdiagnosa perikarditis pada 2 bulan yang lalu. Hasil pengkajian nadi karotisnya paradoksikal atau hilang saat inspirasi, distensi vena jugular, auskultasi bunyi jantung menjauh dan lemah, akrale dingin, tensinya hipotensi, nadinya 108, nafasnya 28, suhunya 375, pasien dicurigai mengalami tamponade jantung. Kira-kira tindakan yang paling tepat ketika kita ketemu pasien dengan tamponade jantung itu apa kira-kira ya, Kak? Apakah A, kolaborasi intubasi endotracheal, kolaborasi pemberian terapi nitrat, posisikan pasien dengan high fowler, pemberian O2 10 liter per menit dengan NRM, ataukah persiapkan pasien untuk prosedur perikardiosintesis? Kira-kira yang mana? Monggo.
Ayo jawabannya apa? Jawabannya adalah ketika pasien sudah mengalami tamponade jantung, maka paling tepat tindakannya adalah lakukan persiapan untuk dilakukan perikardiosintesis. Nah, perikardiosintesis itu ini nih Kak ya. Jadi, pada pasien-pasien dengan tamponade jantung itu berarti jantungnya terendam ya, bahasanya orang awam gitu. Jantungnya terendam gitu. Nah, terendam apa? Terendam cairan. Karena dia terendam oleh cairan, maka harus dikeluarkan cairannya. Nah, prosedur untuk mengeluarkan cairan tersebut namanya perikardiosintesis. Kenapa harus dikeluarkan, Kak? Karena semakin banyak cairan yang tertahan, maka akan semakin menekan jantung, sehingga ruangan jantung atau bilik jantung baik apa sih namanya ventricle ataupun atrium itu akan mengecil. Nanti efeknya apa? Efeknya di curah jantungnya yang akan menurun akibat perikardiosintesis. Makanya tensinya tadi kan turun ya. Makanya harus segera dilakukan perikardiosintesis agar cairannya bisa keluar terus jantung kembali ke posisi semula. Seperti itu logikanya. Oke. Nah, ini pasien-pasien tamponade jantung, ingat-ingat harus dilakukan perikardiosintesis untuk mengeluarkan cairan yang tertahan. Oke, good. Lanjut. Dua-dua, ini triase, Kak. Seorang laki-laki 47 tahun dibawa ke UGD pos laka lantas dalam kondisi tidak sadar. Hasil pemeriksaan fisik terdapat luka terbuka pada dahi, keluar darah dari hidung dan telinga, terdapat jejas pada klavikula dan abdomen, distensi abdomennya juga ada, TTV-nya tensinya 90/50, nafasnya 26, nadi 120 kali, label triasenya apa kira-kira Kak? Monggo. Triasenya apa di IGD kondisi kayak gini? Jawabannya adalah betul merah ya Kak ya. Itu tadi masuknya merah sudah penurunan kesadaran, kemudian tensinya juga sudah mulai menurun, ada distensi dan juga ada pada abdomen juga takut perdarahan internal, jadi harus segera ditangani. Jadi masuknya ini merah. Nah, ini penjelasannya merah itu prioritas utama atau di area resusitasi biasanya cedera berat yang mengancam jiwa. Nah, di sini harus mendapatkan tindakan yang secepat mungkin ya, karena kalau tidak dilakukan tata laksana yang cepat akan mengakibatkan kehilangan nyawa tadi. Kalau kuning itu memerlukan tindakan yang istilahnya dia ini tidak ada mengancam jiwa, tapi harus segera juga ditangani. Tidak mengancam jiwa, tapi harus segera ditangani. Contohnya pasien apa? Contohnya pasien-pasien dengan fraktur terbuka, itu masuknya kuning. Kemudian hijau, kalau hijau ini adalah cedera minimal, contohnya ya luka lecet, demam, batuk pilek, masuknya hijau. Kalau yang hitam ini adalah pasien yang cederanya fatal dan tidak bisa dilakukan penyelamatan lagi, itu masuknya hitam. Contohnya pasien-pasien dengan henti nafas, dibuka jalan nafasnya, tetap tetap tidak bernafas, itu masuknya hitam. Kalau pasien dengan henti nafas, dibuka jalan nafasnya, dia bernafas, itu masuknya merah. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk menentukan triase. Lanjut nomor 23. Kayaknya sampai 30 ini, Kak. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke unit gawat darurat diantar keluarganya pada saat pasien datang. Darah terlihat mengucur deras dari luka. Pasien mengalami perdarahan akibat sabetan benda tajam di kepala. Tanda-tanda vitalnya terpantau tekanan darahnya 100/70, nadi 99, respirasinya 26. Tindakan pertama yang dapat dilakukan apa kira-kira, Kak? Monggo.
Ayo, jawabannya apa? Jawabannya apa, Kak? D. Oke, ada jawaban lain? Kondisi seperti ini, tindakan yang dilakukan. Betul ya, karena di sini tindakan yang dilakukan pertama kali, pasiennya dengan kondisinya juga masih, tensinya masih tidak terlalu turun, nadinya juga masih bagus, maka kita lakukan hentikan perdarahan ya dengan balut tekan. Terus kapan kita lakukan resusitasi cairan, Kak? Resusitasi cairan dilakukan jika tensinya mengalami hipotensi, sudah ada tanda-tanda yang mengarah ke shock. Gitu. Oke, lanjut. Sampai 25 ini kayaknya, Kak. Seorang laki-laki datang ke IGD dengan fraktur terbuka di mana pasien mengeluh nyeri pada daerah fraktur skala nyerinya 6. Saat dilakukan pengajian TD-nya 90/70, heart rate-nya 120, RR 30, CRT kurang dari 3 detik, HP-nya 9. Masalahnya apa kira-kira? Yuk, jawabannya mana? Jawabannya mana, Kak? Apa ya? Hmm, 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 hmm. Pada pasien mengalami hipotensi 90/70, hadirnya 120, pasien beresiko mengalami shock, di mana dengan kondisi seperti ini, pasien beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan tubuh. Pada kasus ini belum muncul adanya tanda-tanda resiko sistemik, yaitu pucat, akral dingin, nadi cepat, dan teraba lemah, sehingga yang paling tepat adalah mengarah ke resiko shock daripada ke skala nyeri 6. Ya. Jadi ini lebih ke situ karena didorong dengan adanya fraktur terbuka, kemudian tensinya sudah mulai turun, HP-nya juga sudah mulai turun, heart rate-nya sudah mulai naik, ini lebih mengarah ke resiko shock daripada ke nyeri akut yang lebih utama loh Kak ya. Lebih utama karena apa tata laksananya dengan kondisi seperti ini pastinya resusitasi cairan. Jadi diagnosa yang paling cocok bukan hipovolemi. Hipovolemi itu di keperawatan, kalau di medisnya shock ya. Kalau kondisinya belum ada tanda-tanda kayak tadi akral dingin, penurunan kesadaran, gitu belum mengarah ke shock, maka diagnosa yang bisa kita angkat adalah resiko shock dulu. Kalau semisal pasiennya jatuh ke kondisi tadi akral dingin, sianosis, kemudian penurunan kesadaran, maka diagnosanya bisa kita ambil hipovolemia ataupun sudah kita bilang pasiennya mengalami shock, gitu. Jadi jawabannya adalah resiko shock nomor 24. Ya. Oke, lanjut. Ditemukan korban tenggelam dengan kondisi tidak sadarkan diri. Korban tenggelam ya Kak ya. Saat ditemukan badan pasien terapet dingin, sianosis pada tangan, kaki, dan bibir, pasien sudah dibawa ke tepi sungai. Lalu apakah tindakan yang pertama kali dilakukan kira-kira? Yuk. Alhamdulillah ya Allah. Yuk, jawabannya apa yuk? Jawabannya apa? Sudah dibawa ke tepi sungai, berarti sudah aman pasien, sudah aman penolong, aman lingkungan. Berarti tindakan selanjutnya adalah kaji res.
Kaji respon ya kalau nggak salah B. Ya, betul. Kaji respon dulu. DRS ini pasien lingkungan, respon itu cek respon pasiennya, Pak, Bu. Kalau nggak ada respon, baru kita aktifkan sistem emergensi, tolong panggilkan ambulan, habis itu circulation, cek nadi, jika tidak teraba nadi, maka lakukan RCP 30/2, ataupun jika hanya satu penolong, maka hanya CPR only yang diperbolehkan, habis itu cek jalan nafasnya, buka jalan nafasnya, jika ada jejas gunakan jaw thrust, jika tidak ada jejas maka gunakan head pill channel lift, dan yang terakhir, lakukan breathing untuk memberikan bantuan nafas 10 kali dalam 1 menit atau setiap 6 detik sekali. Ya, jadi ingat-ingat konsepnya DRS. S-nya yang ketinggalan ini DRSJAB untuk pasien-pasien dengan henti nafas, henti jantung. Pasien-pasien dengan ada nafas dan masih ada nadinya, maka konsepnya menggunakan A, B, C. Beda lagi. Oke, lanjut. Nomor 26. Ini adalah triase bencana. Dalam tragedi musibah massal, ditemukan pasien tidak nafas. Setelah dilakukan tindakan dengan membuka airway, pasien bisa kembali nafas, tapi tidak nafas spontan. Kategori apa kira-kira? Ayo, jawabannya mana yuk? Me, tadi tak jelasin merah ya. Jadi algoritma yang digunakan untuk tata laksana di lapangan itu menggunakan start ya. Yang dinilai apa untuk start? Mana aku ganti tadi? Cek Kak, bentar. Start itu yang dinilai adalah respiration, perfusi, dan status mental. Yang pertama, kita bilang dulu. Bagi siapapun di sini yang bisa berjalan, harap mendekat ya. Kalau pasiennya bisa mendekat ke kita, kita anggap dia ini warnanya hijau. Label hijau langsung. Setelah itu, yang belum bisa mendekat, kita cek dulu respirasinya. Jika tidak ada respirasi, kita posisikan jalan nafasnya. Jalan nafasnya sudah diposisikan, masih tidak ada respirasi, maka langsung hitam. Kalau diposisikan ada nafasnya lagi, berarti merah. Kemudian setelah itu kita cek yang ada nafasnya. Ada nafasnya ini kalau kurang dari 30 dalam 1 menit, maka kita cek perfusinya. Tapi kalau lebih dari 30 kali dalam 1 menit, maka statusnya merah. Gitu. Yang 30 kali dalam 1 menit, maka kita cek perfusinya tadi. Ada denyut radialisnya atau tidak. Ya, kalau tidak ada, bisa kita cek juga di capillary refill time atau CRT-nya. Kalau lebih dari 2 detik, maka kontrol perdarahan ya masuknya merah. Kalau semisal denyut nadinya tidak ada, sama langsung ke merah. Ya, berarti harus dibantu ya, harus dibantu segera. Kemudian kalau denyut nadinya ada, kita cek lagi status mentalnya. Ngecek status mental apakah menggunakan GCS kelamaan. Karena satu pasien itu cuma 1 menit. Maka yang harus dilakukan adalah di status mental cukup bilang ke bapaknya atau ibunya, Pak, coba angkat tangannya. Kalau misal dia bisa mengikuti instruksi kita, meskipun tidak sempurna, misal ngangkat tangannya tidak terlalu tinggi, tapi dia ngangkat tangan kok. Itu berarti dia bisa mengikuti perintah sederhana, maka masuknya kuning. Tapi kalau semisal dia tidak bisa mengikuti perintah yang kita berikan, maka masuknya merah. Kalau semisal RR-nya itu di bawah 30, kemudian CRT-nya 2 detik, kemudian bisa mengikuti perintah, itu sudah pasti masuknya hijau sama dengan yang pasien bisa berjalan tadi. Gitu. Itu algoritma dengan sistem start yang kita gunakan pada bencana ya, dan satu pasien itu cuma 1 menit waktunya.
Tadi di sini kata kuncinya adalah setelah dilakukan ini, pasiennya tidak nafas, dibuka jalan nafasnya, oh kok nafas lagi meskipun tidak spontan, sudah pasti jawabannya adalah merah. Kecuali setelah dibuka jalan nafasnya, pasiennya tetap tidak bernafas, berarti masuknya di hitam. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ayo. Apa Kak? Di suatu daerah terkena bencana tanah longsor ada 25 korban dengan luka ringan, 13 korban luka berat dengan perdarahan, 7 korban meninggal, dan 9 orang tidak ditemukan. Kode triase pada korban dengan luka ringan. Warna apa? Wah, gampang banget ini. Nggak kelihatan. Loh, hilang, Kak? Slide-nya hilang, Pak. Halo? Iya, Kak, nggak kelihatan slide-nya. Hitam semua. Sekarang juga belum muncul. Wah, sinyal ini. Bentar ya, Kak. Sudah, Saya sudah, tak benar. sudah. Sudah kelihatan, Kak. Oh, oke, oke. Jawabannya yang mana? Ayo. Jawabannya adalah hijau. Good. Karena apa? Luka ringan sudah pasti hijau. Lagi. Dalam tragedi musibah massal ditemukan pasien nafasnya spontan, RR di bawah 30 ya. Ini diperhatikan, RR di bawah 30, CRT di bawah 2, nadinya di bawah 100, dan setelah perawat memberikan perintah mengangkat kedua tangan, pasien dapat mengangkat kedua tangan tapi dengan gerakan lambat. Maka kategorinya apa? Ayo. Jawabannya adalah kuning. Tadi ya, RR-nya di bawah 30 nih, Kak. RR, lo kok balik ke sini? Nih, RR di bawah 30. CRT-nya di bawah 2. Nadinya di bawah 100 ya. Kita lihat di sini aja ya. RR di bawah 30, berarti ini ya, dia masuknya jalur sini, kurang dari 30. CRT-nya kurang dari 2, berarti masuk sini. Kemudian dia ini tadi bisa mengikuti perintah sederhana meskipun tidak maksimal, maka jawabannya adalah kuning. Begitu, teman-teman. Ya, ini dihafalin ya. Nggak ada cara cepatnya, karena ini udah dibikin algoritma, berarti sudah gampang lah ngafalinnya daripada kalau nggak bentuk algoritma. Oke, itu. Masih ada 4 menit lagi. Ada yang mau ditanyain enggak? Dari ini mungkin, monggo teman-teman. Ada Kak, izin bertanya, Kak. yang mau ngomong sih. Ini apa tadi? Bentar. Ini Kak mau kebutuhan cairan anak ya, Kak. Tadi saya lihat di YouTube itu untuk berat badannya 13 kilo. Lah, sedangkan rumusnya itu 11 sampai 20 itu kebutuhan cairannya 1000 mili dikali 50 dikali berat badan dikurangi 10 kilo apa 1000 mili dikali berat badan per kilogram, Kak. Mana yang benar, Kak? Terima kasih. bisa pakai dua-duanya, Kak. Ya nanti SOP infus tak loh. SOP infus ada Kak di ini di Google Drive itu wes ada. Infus itu nggak pakai ganti sarung nggak pakai sarung tangan steril, nggak pakai sarung tangan yang disposable.
Mungkin itu rawat luka kali ya. Rawat luka. Kalau rawat luka tuh pakai ada apa sih namanya tindakan mengganti sarung tangan. Berat badannya 13 kilo tadi Kak ya. Holiday seeker berarti ya. Rumusnya sama hasilnya apa sama? Sama Kak. Ini ya. Boleh, 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 boleh. 13 kilo. Ya, 13 kilo. Kita pakai rumus holiday seeker itu 1000 1000 ya 1000 ya 13 kilo itu 1000 ditambah berat badannya dikurangi aku kok lupa rek rumus holiday seeker ya ampun kebanyakan ketupat lebaran ini kayaknya bentar kak rumus holiday seeker lali oke wait bentar ya kak Elis ya nanti tak lihat habis ini ini 1000 oke BP min 10 dikali 50. Ini yang holiday ya. Saya tak tulis. Holiday. Berarti 1000 ditambah 13 min 10 dikali 50. Berarti 1000 ditambah 3 dikali 50. Berarti 1000 ditambah 150 sama dengan 1150. Ini yang holiday seeker. Terus menggunakan rumus yang 10 kilogram pertama itu tak Kak? 10 kilogram pertama, 10 kilogram kedua itu tak? Itu juga bisa. Iya, Kak. Oke, pertama gini ya. Rumusnya 10 kg kedua, terus 10 kg selanjutnya. Gitu kan rumusnya. Yang awal ini dikali 100. Yang ini dikali 50. Yang ini dikali 20 mili. Nah, kalau kita gunakan 13 kilo, tak pindah ke bawah sini ya. Maka 10 kilo awalnya dikali 100. Berarti 10 dikali 100 ditambah sisanya berapa? Sisa 3 kilo ya berarti. Ya, 3 kilo dikali 50. Jawabannya sama nggak? Sama. Ya Kak ya? Sama. Yes. Tergantung kakak mau pakai yang mana. Pakai ini boleh, holiday second boleh. Pakai yang hitungan biasa itu juga boleh. Aku nggak tahu ya. Itu yang satunya tuh rumusnya apa? Kak ini TO yang ngadain siapa kak? Kak Elis ini TO yang ngadain siapa? Desinfeksi area yang akan ditusuk dengan nafas alkohol. Harusnya ya kalau udah mengepalkan tangan, sudah di ini ya, ngapain masang handskun steril? Sekarang memang pakai infus itu nggak pakai in steril loh. Bentar ya, tak baca dulu. Cuci tangan, dekatkan alat, buka set infus, habis itu hubungan selang infus, oke. Pilih vena dengan insersi, lakukan pembendungan dengan torniket, oke. Pasang handskun, desinfeksi daerah, oke. Buka IV, bila jarum, loh, sik. Mana kak? Nggak ada ini kak. Pasang handskun biasa ini tak maksudnya. Lakukan pembendungan dengan torniket 10-12 cm. Pasang handskun. Oke. Handskun biasa tak maksudnya. Ini kok handskun steril ya? Aku nggak pernah ya. Tak buka no ini ya. Yang ada di grup ya. Bentar. Tak buka no drive. Aku baru tahu kalau masang infus itu pakai sarung tangan steril. Kecuali kalau rawat luka oke lah ya. Aku setuju ya. Kalau infus tidak steril kayaknya. Bentar Kak. Dari Kak Tias. Oh oke. Wait ya. SOP-nya itu ada di link deskripsi grup. Kakak buka deskripsi grup, itu ada file kayak apa sih namanya, link untuk deskripsi. Nah, itu masuk ke situ, Kak. Itu ada SOP banyak. Aku patokan SOP-nya dari ini ya. Jawabannya apa sih namanya? Itu SOP dari PPNI. Aku dapatnya pakai buku PPNI. Kalau di Kak Tias biasanya jawabannya salah, Kak. Belum direvisi. Biasanya begitu. Maksudnya piye, Kak Yuni?
Iya Kak, biasanya gini Kak, ada soal, terus kita jawabannya benar, di jawabannya itu salah. Biasanya seperti itu. Jadi kita Oh, enggak. klarifikasi di grup, ya belum direvisi gitu Kak. Biasanya gitu sih Kak, kalau di Kak Tias gitu. Oh, gitu. Kita kita patokan PPNI. Aduh, kelamaan rek aku buka di sini. Saya bentar, Kak. Buku dia. Saelengku enggak pakai ya. Buku SOP. Oh, ini nih. Saelengku masang infus tuh enggak pakai sarung tangan steril ya. Takutnya aku lupa. Bentar ya. Pemasangan akses intravena 94. Cek yo, tak baca ya. Nih, atur senyaman mungkin, habis itu pilih vena yang akan diinsersi, letakkan pengalas di bawah lengan, pasang sarung tangan bersih, dilatasikan vena dengan masang torniket 15-20 cm, habis itu bersihkan daerah yang akan diinsersi menggunakan alkohol swab, regangkan kulit di bawah vena yang akan diinsersi dengan menggunakan tangan yang tidak dominan, terus diinsersikan kateter pada vena, rendahkan la haula wala quwata illa billah. Rendahkan sudut insersi pada saat terlihat daerah. Ini malah nggak ono pakai sarung tangan loh, Kak. Di sini pakai sarung tangan itu konsepnya sarung tangan bersih di pas waktu prosedur persiapan alat-alat. Jadi pas waktu kita megang cairan infus, kemudian sorry, pas waktu kita sudah mengatur set infus, sudah memilih vena yang akan diinsersi, itu kita sudah pakai sarung tangan, tapi sarung tangannya sarung tangan bersih, bukan sarung tangan steril. Kalau sarung tangan steril, setahu saya, itu untuk tindakan-tindakan yang aseptik, contohnya tindakan-tindakan perawatan luka, kemudian tindakan-tindakan perawatan yang kayak semisal memang membutuhkan kesterilan di situ. Kalau yang infus itu enggak, karena kan kita cukup menjaga area yang akan diinsersi sama jarum yang akan kita pakai itu aja sih. Sik yo, tak foto no, sik bentar. Tak kirim nang grup ya Kak yo. Kalau buka Google Drive itu kelamaan itu banyak soal itu. Nanti nyekrolnya yang capek. Bentar. Wait. Nanti bacaan ya. Ini sumbernya PPNI. Sudah masuk? Monggo dibaca ya. Itu aku buku PPNI, Kak. Ada lagi yang mau ditanya? Nah, besok ketemu jam 10 ya. Jam 10 kita bahas legal, etik, dan... Oh, apa mau ya? Satu lagi aku perlu lihat. Cek Kak, aku kok lali. Legal, etik sama apa tadi ya? Pekak budaya. Ya, legal, etik, dan pekak budaya. Besok ketemu. Pekak budaya itu berarti sudah masuk di teori Leninger ya. Besok tak bahas di soal sama materinya juga. Kemudian etik, nanti soal-soal bentuk soal etik sama legal tentu kayak STR, SIP gitu-gitu. Nanti kita ulas sekaligus nanti peraturan perundang-undangannya nanti masuk di situ. Kita ketemu besok lagi. Malam ini tak upload yang ngelas biar aku nggak numpuk PR-nya. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semuanya.